Hai, kembali lagi ke channel Mama yang penuh dengan membosankan, bukan inspiratif ya. Cuman kita sharing. Siapa tahu ini memang dialamin oleh kita yang sedang baru memulai usaha gitu. Tapi sebelum lanjut, tolonglah like, komen, subscribe. Nggak usah di-share nggak apa-apa, di like aja dulu, di komen dulu nggak apa-apa, di subscribe paling penting gitu Nah, tema hari ini karena ini berhubung cuaca mendukung ya, hujan gitu, terus jadi agak ada suara rintik-rintik. Kali ini Mama juga mau ngebahas masalah pengalaman Mama mengatasi toko kita yang dicurangin orang, curang dalam hal please. Gitu. Nah, ini cuma sharing aja, bisa digunakan bisa enggak. Kalau bermanfaat silahkan digunakan, kalau enggak ya wes lah ya, mungkin di skip aja buat pengalaman aja ke kalian kalau yang membuka usaha gitu. Nah, gimana ceritanya, Ma? Oke, saya ceritain sedikit. Jadi kan toko pet shop saya mempunyai 2 cabang. Satu cabang utamanya saya di sini di Semarang di Jatingaleh. Yang kedua ada di Mijen. Nah, gimana cara ngatasinya, Mak, gitu kan? Aku bingung kamera dia, udah kamera ke mata aja. Gimana cara ngatasinya? Gini, saya cerita dulu awal mulanya. Toko saya itu berada di pinggir jalan raya, terus nggak jauh dari situ banyak pet shop, bershop, banyak lah di situ tuh banyak. Suatu ketika tuh karyawan saya tiba-tiba bilang gini, Mbak, di depan toko tuh ada cawat perempuan dan itu ada darahnya. Saya masih positif thinking, mungkin saja sampah itu loh, sampah yang keliling itu loh, aku tutupin, sampah yang keliling itu jatuh ketika ngangkut barang gitu ya. Masih positif thinking kayak gitu, barangkali masih ngangkut terjatuh pas di depan toko saya. Oke, itu pertama. Terus kedua, Mbak, toko tiba-tiba bau nggak enak, kayak bau menyan, tapi bau banget gitu. Terus, oh ya, saya gitu. Udah, saya angin lalu karena pekerjaan saya yang luar biasa, lumayan menyita waktu, jadi saya nggak menghiraukan apa yang disampaikan karyawan saya. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah mau maghrib 5:30, saya sama suami saya itu tiba-tiba tuh nggak ada hujan, nggak ada angin, saya lemes, jatuh brak, nggak ada apa-apa, padahal fisik saya sehat. Tiba-tiba saya jatuh brak, terus saya kayak orang nggak sadarkan diri, saya ngamuk sejadi-jadinya. Dari situ saya ngerasa ada yang nggak beres sama diri saya. Why? Kenapa? Didemeni wong ya ora, disenengin orang juga enggak, merasa nyakitin orang juga enggak gitu. Akhirnya saya ngerasa ada yang nggak beres. Akhirnya Mama memutuskan untuk ke orang pintar, kiai. Nah, saya ke kiai rekomendasi dari nasabah saya. Dia kebetulan punya usaha lumayan gede banget di Semarang, ada usaha makanan. Terus saya datang ke situ, saya cerita saya pingsan aja. Tiba-tiba dia ngomong kalau toko kamu yang di Mijen diganggu sama orang dengan dilempar cawat, dilempar kotoran manusia, tapi nggak kelihatan kalau kotoran manusianya, dikasih dupa. Padahal toko saya itu ukurannya cuma 3x4, nggak salah, nggak terlalu gede. Nah, dari situ saya berpikir lewat gue asli ya. Dari situ saya berpikir, oh, apa yang Pak Ustadz tadi sampaikan kok persis banget gitu.
Terus ketika saya masih di tempat orang pintar itu, tiba-tiba karyawan saya telepon sambil nangis-nangis karena ada ular segede kaki. Ketika dikejar nggak ada ularnya gitu. Dia kan teriak-teriak gitu. Tambah kaget lagi saya. Akhirnya saya bilang, sebenarnya siapa Pak yang mengganggu? Terus karena dia bilang gini, saya tidak akan mau ngasih tahu siapa yang ngeganggu, cuman yang saya kasih tahu adalah cara Mbak Uus untuk menamengnya, tamengnya intinya gitu. Oke, saya gitu. Oke, kita katanya nggak perlu membalas orang yang seperti itu karena nanti akan balik lagi, semakin dendam lagi. Yang kita lakukan hanyalah ngebentengin diri aja gitu kan. Oke, saya mau deh apa yang disarankan. Sebenarnya saya nggak percaya mistis ya, nggak percaya hal-hal kayak gitu. Tapi lambat laun memang mengganggu banget gitu. Tiba saatnya itu, hari itu ketika karyawan saya lihat ular, sehari itu omset saya cuma 50.000. Bayangin, 50.000 buka dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Logika nggak? Kecuali kalau hujan, angin, petir, banjir, saya maklum segitu. Tapi omset saya nggak pernah separah itu. 50.500, inget banget saya. Bulan Juni 2020 cuma 50.500, dan setelah saya lihat ternyata seminggu itu omset saya per hari cuma 333.700 perak setiap hari. Wah, kenapa? Saya bingung banget. Terus orang pintar itu cuma bilang gini, Mbak, nggak usah dibales, biarin aja Gusti kamu yang ngebales. Sekarang kamu nyari benteng apa tamengnya, yang menurut tameng aja, karena saya hidup di Jawa. Dia ngasih tameng gini, mungkin barangkali kan dia doanya bukan dari dia tapi dari diri kita sendiri. Karena saya hidup di Jawa, otomatis hal mistisnya itu adalah Jawa. Apa ya, hal mistis gendruwo nih, apa nih, itu pakai cara Jawa. Akhirnya saya dikasih saran gini, carilah padi kering, gabah, apa sih namanya, gabah atau apalah, gabah atau padi yang nanti ada contohnya ya di sini ya, ini yang seikat, jadi harus satu ikat. Terus terus kedua, cari kelapa kuning. Udah, kamu jangan percaya bahwa itu bisa membantu kamu cuma orang mintanya bilang ini, jangan pernah mempercayai hal itu adalah obatnya. Jangan menuhankan, tapi kamu anggap aja itu adalah perantara. Oke, saya jalankan. Maghrib suami saya sama sahabat saya kedatang ke sana, ngasih kelapa kuning itu dan gabah itu. Bener-bener saya mendoakan banget, saya doakan, ini bukan musyrik ya, cuman lah gimana kalau kita nggak butuh kayak gitu ya, nyawa kita diancam juga gitu. Jadi daun gabah atau padi itu saya doakan, saya benar-benar saya minta gini, ya Allah Gusti, melalui padi ini dan kelapa ini bantulah saya untuk menghilangkan hal-hal gaib yang ada di tempat itu. Oke, saya jalankan tenan. Maghrib surup, orang Jawa ngomong surup atau pergantian antara siang dan malam. Suami saya ke sana karena nggak boleh saya sendiri, sama sahabat saya ke sana. Dia menghadap ke jalan dan air kelapa itu dipecahkan, ditaburin, dan kelapa sama gabahnya itu, padinya tadi dijadiin satu, ditaruh atas. Dan tahu apa yang terjadi? Allahu Akbar ya. Wow banget nih, aku merinding banget. Wow banget, fokus saya tiba-tiba wow, kayak ada alam. Ya Allah, saya masih ingat, masih merinding banget. Fokus saya tiba-tiba wow, keluar kayak asap gitu ya di pojokan. Karyawan saya sama suami saya teriak sak kenceng-kencengnya gitu. Pause dulu ya. Itu karyawan saya dan suami saya teriak sak kenceng-kencengnya karena
untuk suami saya baru melihat hal kayak gitu, baru banget gitu. Terus saya gini, setelah itu hari berikutnya, saat itu juga omset cuma 100-an ribu. Saat itu berikutnya omset kembali normal seperti hal biasa. Dan hal yang mengejutkan adalah ketika teman saya mau beli pakan kucing ke sana, itu tuh baru cerita. Jadi 3 hari sebelum saya ke orang pintar itu gitu, Mbak, tokomu kok tutup berhari-hari? Why, kenapa? Hah, toko buka padahal. Tokonya buka, enggak tutup, tapi orang lihatnya itu tutup. Itu semenjak kejadian itu, setelah habis sama suami saya ditaburin air kelapa kuning, ditaruh gabah, normal sampai sekarang, alhamdulillah ya. Saya muslim, cuman saya akhirnya tetap memberikan bentengnya berbagai cara gitu ya, kejawen iya, cara muslim iya, sampai sekarang pakai gelang tridatu ya, yang didoain oleh pemuka agama Hindu lah, karena katanya itu akan merenggut segalanya. Allahu alam, tapi saya masih sampai sekarang masih selamat, alhamdulillah gitu. Jadi tadi saya membutuhkan padi utuh plus ganggangnya, kelapa. Saya benar-benar berdoa secara agama saya minta tolong sama Allah melalui pelantara itu tadi. Akhirnya hilang. Sampai sekarang alhamdulillah masih jalan seperti biasa, omset juga masih seperti biasa, naik turun, so far wajar. Tapi kalau yang nggak wajar itu memang kalian semua harus cari tahu kenapa. Silahkan pakai orang pintar dengan keyakinan kalian masing-masing. Kalau saya lebih cenderung karena saya muslim, tapi saya berada di tanah Jawa, dan kiriman itu juga orang Jawa juga yang ngasih. Jadi saya menggunakan cara Jawa untuk menyelesaikan masalah saya. Gitu ya ceritanya hari ini. Terus buat kalian yang masih berjuang karena tokonya sepi ada banyak hal, salah satunya karena memang dari produk kita ataupun dari market kita, lingkungan kita, ataupun dari hal mistis itu bebas. Kalau saya kebetulan lagi kenanya yang di mistis gitu. Mungkin semangat buat kalian semua. Begitu sharing saya hari ini, jangan lupa like, subscribe, tolonglah subscribe gitu ya. Saya kerja lanjut lagi, bye.